Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini sedikit berbeda dari video-video yang lainnya. Karena kalau biasa kita yang mengundang narasumber, tapi kali ini justru yang hadir pada hari ini tuh minta untuk hadir di sini. Wah, gitu. Jadi beberapa hari yang lalu teman saya ini menghubungi saya untuk berbicara tentang channel ini, lalu ada ketertarikan dia untuk datang sebagai narasumber, namun bukan apa ya, seperti narasumber pada umumnya, tapi datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan, apa yang dia rasakan. Tapi belum diberitahu nih apa yang dia rasakan dan tentang apa itu. Untuk itu langsung saja kita konfirmasikan keinginannya kepada narasumber kali ini. Langsung saja kita sapa narasumbernya ya. Bayu, wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada apa nih tiba-tiba ngontak ngabari kan di awal-awal sempet seuzon juga nih karena orang yang biasanya nggak kontak tiba-tiba kontak itu kalau nggak mau nawari MLM ya kan, ya dia mau minjem uang. Tapi semalam nggak ada bahasa itu ya, alhamdulillah ya. Iya, makanya ternyata setelah kita lanjut ngobrol ya kan di chat itu, tertarik untuk datang ke sini, ya kan, ke channel ini sebagai narasumber karena ada unek-unek yang mau disampaikan, kayak gitu kan. Bener. Nah, kira-kira tentang apa itu? Mungkin sapa dulu lah ikhwan wal akhwatnya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu sih. Saya sebenarnya sini mengucapkan terima kasih gitu kan karena telah ya apa dibilang Diundang. telah diundang. Ada tuh diperbolehkan datang nih, gitu ya kan? Iya, karena sebelumnya saya ya tertariknya karena nengok sosmed Saudara Hakim gitu kan. Tentang isinya ya berbau dengan Islami gitu kan. Tambah lagi ternyata ada konten YouTube juga kan Ya, berbau betul. dengan Islam, Ya. podcast dan narasumbernya termasuk yang beda gitu dengan yang lain. Karena itu saya tertarik, saya kontak, saya mohon bisa hadir di sini kan sebagai rasa gundah saya. Karena ada beberapa juga sih dalam hati ini kenapa kita gini. Lebih tepatnya kenapa saya datang ada rasa gelisah gundah di hati ini tentang remaja sih, fenomena remaja itu untuk saat ini gitu. Fenomena remaja saat ini? Iya gitu. Itu yang menjadi kegelisahan ya gitu? Iya saat ini dan saya juga pernah ngalami gitu kan. Oh iya benar. Cuman nggak seperti sekarang kebanyakan yang ya lampu bebas ya bebas gitu kan. Yang ada judi apa segala macam. Saya enggak, cuman sebenarnya lebih ke masa labilnya saya gitu. Labilnya saya dulu kalau dibilang ya saya suka jalan kemanapun, ikut komunitas yang lain gitu kan. Cuman kalau dengan Islamnya sendiri saya lepas gitu. Kok diajak ke Islam pernah gitu, sholat segala macam, cuman kadang iya, kadang mau, kadang enggak gitu kan. Oke. Jadi maksudnya gini, kenapa rupanya kondisi remaja saat ini kok bisa jadi gelisah Bayu nih? Kok ada gundah gitu, kenapa rupanya? Satu, kenapa saya gundah karena saya pernah ngalami, jadi kondisi saya sudah beristri punya anak gitu kan. Ya. Saya nggak mau ngalami kondisi yang sekarang karena kan kondisi makin lama ke depan itu pergaulan, media segala macam itu makin ngeri ya? Makin ngeri gitu ke depan. Oh, jadi gelisahnya itu kondisi remaja hari ini yang apa ya, mungkin kita pernah remaja lah ya. Iya, benar Remaja sekali. itu kan kondisinya labil. Terus apa namanya, lagi nyari jati diri, ya, emosi masih belum stabil kan gitu. Iya. Di kondisi itu ditambah lagi dengan apa ya, kondisi zaman saat ini mungkin ya, yang serba bebas, terbuka, apa namanya sih, freedom lah, kebebasan, bebas gitu kan artinya. Nggak ada batas memang kan. Kita lihat lah Gitu. sekarang. Betul. Jadi itu jadi kegelisahan Bayu. Iya benar. Apa ya maksudnya, itu yang Bayu lihat di sekitar mungkin apa ya, di daerah Bayu aja atau kira-kira gimana? Karena kalau di daerah sendiri emang iya benar, karena di daerah kampung juga kan. Karena kampung dulu yang notabene asik dengan apapun kegiatan ya mancing segala macam, sekarang udah enggak gitu. Lebih sekarang anak-anak sekarang di kampung itu, di desa itu sendiri, pas saya ya, lebih banyak kalau apapun ke kota. Oh, hijrah. Gitu, hijrahnya ke kota gitu. Kan bagus itu hijrah. Ya bagus, cuman kalau sekarang ini mereka ke sana
beda. Ada yang untuk balapan, ngumpul-ngumpul sambil Oh. minum, judi gitu. Jadi mungkin Ataupun apa ya, pacaran gitu kan. dapat kebiasaan di kota yang mungkin Iya, notabene kan negatif negatif, heeh. terbawa ke kampung. Heeh. Oh. Jadi anak kecil sekarang pun udah kena gitu kan. Jadi orang-orang yang di kampung hari ini ngelihat abang-abangnya gitu cenderung ngikuti ya? Cenderung ngikuti karena kan bicara anak kecil, kayak anak saya kan udah umurnya mau 3 tahun nih kan gitu. Heeh. Udah Itu kepikiran gitu? iya, karena kan Udah takut? ada rasanya itu. Karena kondisi untuk sosial media gitu kan, kita kan Heeh. masih bebas HP juga kan. Kita lihat Iya, kadang bener. nengok TikTok, snack, segala macem lah gitu kan. Kadang kan ada kondisi yang nggak seharusnya ditonton anak-anak gitu Iya, kan. betul. Tapi di situ pula itulah dia jadi gundahnya ya. Gimana supaya untuk membackup Heeh. supaya Nggak anak ini nggak terjerumus ya? terjerumus gitu. Iya, iya, betul. Memang apa ya, salah satu yang paling mencolok lah dari zaman sekarang dengan zaman kita waktu remaja dulu gitu. Apa ya, mungkin di teknologinya gitu. Teknologi kalau kita dulu mungkin masih di awal-awal lah sosial Iya, media, dulu sosial masih media. Friendster zamannya dan itu nggak terlalu intens. Nah, hari ini teknologi itu di tangan, Iya, iya kan? iya benar. Mereka bisa mengakses apapun yang mereka mau, Iya, benar. kan gitu. Walaupun katanya diblokir, Iya. tapi tetap ada cara untuk Ada. menembus itu semua, kan Benar, gitu. benar, benar. Nah, ya itu tadi dengan kemudahan, segala kemudahan dan juga dengan kondisi psikologi yang labil, yang juga mungkin apa ya, nggak punya batasan ya kan. Masih rasa ingin tahunya tinggi, ujungnya mengeksplorasi apapun, bahkan hal yang negatif, kan gitu kan? Iya benar. Oh gitu, itu jadi kegelisahan Itu Bayu berarti ya? gelisah. Karena kan satu sisi bukan dengan anak, lingkungan juga ada saudara, ada Iya betul, 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 betul. anak sepupu. Gitu. Jadi kondisi itulah kenapa jadi gelisah. Bukan disampaikan Gelisah, di sini. disampaikan di sini. Oh iya. Nanti bisa sih kegundahan Bayu ini nanti kita apa namanya? Kita rangkum. Nanti kita konfirmasikan ke narasumber-narasumber ustadz yang biasa hadir di sini. Bisa ke Bang Budi, bisa ke Ustadz Heru, Ustadz Abdullah atau Pak Irjam dan lain sebagainya, kita bisa nanti konfirmasi ke beliau-beliau tersebut gitu ya. Ya, jadi memang sebenarnya bukan Bayu aja yang ngerasa itu. Hampir rata di seluruh daerah saya rasa. Kondisi remaja secara global memang seperti itu. Hari ini dengan zaman yang serba instan, serba terbuka, serba apa ya, bebas gitu. Kekhawatiran kita memang lebih tinggi. Apalagi remaja atau pemuda-pemuda ini kan harapan kita semua sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya benar. Kalau memang cenderungnya melakukan hal-hal yang negatif, takutnya generasi ke depan akan jadi seperti apa gitu ya kan? Benar. Karena kan gitu. Karena kalau di saya dulu kan bicaranya remaja masjid, di masjid sendiri aktif gitu kan. Ah iya, oh iya benar. Banyak itu remaja masjid, saya pernah ikut, misalnya ya nimbrung aja sih, nimbrung gitu kan. Nggak pun aktif kali, cuma pernah ikut buat kegiatan. Cuman belakangan ini kok dibilang remaja masjid malah hampir vakum untuk apalagi tempat saya. Sama, di tempat kami pun hanya segelintir masjid yang masih punya remaja masjid. Karena tadi cenderungnya untuk apa ya, kumpul-kumpul di tempat yang menurut mereka asik lah Iya, gitu ya kan. Nongkrong-nongkrong di tempat yang ya nggak di masjid lagi. Kalau di zaman kita dulu kan memang aktif remaja masjidnya, walaupun ya tetap ada misi beter ya kan. Itu kan satu sisi yang lain gitu, ada targetnya ya kan, ada uhti yang jadi target gitu ya kan kalau dulu. Nah, tapi kalau dulu cuma sebatas itu gitu loh. Maksudnya apa ya, nggak terlalu jauh gitu kan. Tapi kalau hari ini kita lihat memang ya apa ya, mohon maafnya dengan gampangnya kita bisa meniru apa ya, gaya lifestyle dari negara lain, negara barat gitu. Nah, justru ya itu yang dicontoh gitu, ya kan? Banyak dari apa mungkin kalau sekarang mengidolakan yang di luar dari tokoh-tokoh Islam gitu. Ya segala tingkah polanya itu ditiru gitu karena jadi tren segala macam gitu. Bahkan tren-tren yang hari ini ada di kalangan anak muda itu justru bertabrakan dengan syariat Islam. Nih contoh saya angkat satu. Sekarang ada namanya tren namanya FWB-an. Oh FWB. Friends with Benefit. Itu tinggal bersama. Nah,
laki-laki dan perempuan, Oh, asal ibaratnya saling kayak menguntungkan. Gumung kebul ya. Iya, istilah zaman sekarang FWB-an. Nah, itu. Asal saling menguntungkan, tinggal bersama, ya sudah seperti suami istri tapi tanpa ikatan. Tanpa ikatan. Kumpul kebo tapi lebih kekinian. Nah, ini marak berkembang di kalangan muda-mudi hari ini. Pemuda, remaja kita bilang. Wah, ini kan gawat kan? Ya. Ini betul-betul budaya luar yang kita adopsi akhirnya. Yang ini bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini kita bahaya. Terus dengan munculnya penginapan-penginapan berbasis online. Wah, ini kan Ya, bebas juga ya. jadi satu kekhawatiran buat kita. Ya, betul kan? Benar. Karena kan bebas, tinggal masuk KTP udah. Kadang-kadang nggak perlu. juga. Tinggal ganti uang aja tuh. Oh gitu. Pengganti KTP itu asal bisa masuk dari aplikasi udah masuk aja itu. Masuk aja. Iya. Kan sempat ada kasus itu anak SD nyewa hotel bareng-bareng cowok cewek gitu. SD loh. SD. Kan secara logika nggak bisa kan? Iya. Itu tadi pengaruh apa yang dilihat dari handphone, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Belum lagi sisi narkobanya. Iya. Gitu ya. Iya. Bahkan di daerah saya tuh kalau nggak salah saya udah di apa ya? Garis merah gitu tentang narkoba. Wah, ujungnya kan apa ya? Memicu tindakan kriminal yang lain, pencurian dan lain sebagainya. Nah, ini cenderung anak muda yang melakukan. Iya, pasti. Betul kan? Benar. Nah, memang ya itu tadilah apa yang Bayu rasakan itu sebenarnya kita semua rasakan gitu. Ya. Iya. Itu juga kekhawatiran kita sebenarnya. Kalau saya sendiri kan kalau saya angkat bicara hakim tadi lah kan sebagai tokoh pemimpin atau kalau dibilang yang kita fans kan atau kita idolakan malah yang nggak jelas-jelas nih. Iya, yang di luar Islam. Dia artis segala macam. Sebenarnya kan kalau bicara yang kita idolakan ya sebenarnya orang tua kita sendiri yang kita usul. Tapi sekarang kan enggak. Malah kalau kita lihat lah bicara orang tua dan anak malah kurang komunikasi. Ya benar gitu. Jadi memang betul sih. Salah satu faktor kenapa anak-anak atau cenderung anak muda lebih senang keluar itu karena nggak dapat kenyamanan di dalam rumah. Kurang mendapat apa ya? Tanggapan. Iya, respon. Kurang ada komunikasi yang komunikatif di rumah, gitu ya. Iya, maka cari kesenangan di luar. Ujungnya gitu. Iya kan? Iya. Cenderung tertarik dengan hal yang di luar yang tak terkontrol tadi sebenarnya. Benar. Karena kan kawan saya juga dengan kondisi dia broken home gitu kan. Saya cerita sama dia. Iya, memang dia kondisi mencari jati diri ya, cuman karena nggak lagi disayang ibarat dia kurang kasih sayang orang tua lah, nggak terkontrol lagi ya. Udah nggak ada lagi orang ayahnya udah ntar mana, mamanya dia sibuk dengan urusannya gitu. Ya udah dia cari jati diri sendiri ya entah mana. Oke. Kalau kita lihat lah. Ya boleh nggak mau diminum silakan. Emang udah iya. Silakan. Ini bukan gimmick nih, memang betul-betul bisa diminum ya kan. Ya rasa juga Play. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah air jam-jam ya. Jadi memang kalau kita apa ya tarik lah barangkali dari obrolan-obrolan dengan para narasumber yang pernah hadir di Muktalifun Alwan itu sebenarnya terjadi karena jauhnya kita dari agama. Karena kan agama yang memberikan rambu-rambu kan gitu. Iya. Bagaimana kita bisa tahu rambu-rambu mana yang boleh mana yang enggak kalau kita jauh dari agama itu sendiri. Kan gitu ya. Jadi memang solusinya kalau berdasarkan yang kusimpulkan lah dari obrolan dengan para narasumber itu sedini mungkin kita tanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Iya kan? Benar. Yang jelas nilai-nilai yang ya sifatnya bisa menjaga dia nanti ke depannya. Karena memang masa remaja itu masa mencari, ya kan? Masa mencari jati diri, rasa ingin tahu segala macam. Kalau nggak kita sebagai orang-orang tuanya yang mengarahkan, pasti mereka cenderung dapat lingkungan yang justru malah menjerumuskan mereka ke hal negatif. Untuk itu tugas kita mengarahkan mereka. Mereka mencari nih, nah kita arahkan ke yang positif. Salah satunya yang dibuat oleh saudara Asril kemarin. Dia membina remaja-remaja, diajari ngaji, diajari cara baca Quran, kan gitu. Terus ada Pak Ersi Raid dengan program pemberantasan buta aksara Qurannya, begitu. Dari anak-anak sampai orang tua diajari bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran, supaya dekat kan ini kan gitu. Iya, supaya dekat. Nah, jadi kalau apa untungnya anak-anak kita ajari untuk dekat dengan agama, nanti ketika dia dewasa, dalam dirinya itu dia punya benteng. Ya kan? Karena semakin bertambah usia kita, semakin dewasa kita, itu
sebenarnya karena peristiwa dan lain sebagainya itu apa ya, kadang-kadang panggilan fitrahan itu tadi, ya kan, fitrah itu tadi muncul dia. Mungkin karena apa ya, kalau bandel itu dia biasanya ada batas capeknya. Iya. Gitu ya kan? Iya benar, karena Nah, saya pun gitu juga. Kenapa? ada bosan ya kan? Ada bosannya, karena kan kondisi waktu kecil memang ya ngaji, Ya, kemanapun ngaji ya, orang ikut memang ikut, ya, sekedar ikut betul. aja kan. Cuman kan itu sebagai modal awal di saya. Ya, betul. Ya kadang sama orang tua yang lain-lain sering komunikasi gitu kan, Ya. tentang agama. Cuman ya karena dewasa tadi Iya, bakal labilnya betul. tadi, nggak lihat diri, rentan memang kondisi remaja yang rentan Iya. terkontaminasi lah kita Iya, bilang kan. betul. Karena faktor lingkungan mempengaruhi loh. Iya, Sangat mempengaruhi bahkan. Makanya tugas kita juga untuk mengarahkan anak-anak kita supaya ke lingkungan yang lingkungan itu. positif. Yang jelas lingkungan yang mendekatkan dia dengan agama. Cari komunitas-komunitas Islam, ya kan, yang betul-betul mempelajari Islam, kan gitu. Jadi hari ini dari kesimpulan semuanya yang udah saya obrol dengan para narasumber, eh, cara atau metode untuk mempelajari Islam itu ya via Quran, nggak ada lain. Basicnya langsung balik ke Quran. Quran, back to Quran semuanya. Karena Quran itu hudan, ya kan? Betul. Petunjuk ya. Betul, petunjuk juga. Kalau makna tertinggi itu bisa jadi pengendali buat diri kita. Maka sampai Rasul Muhammad kan dikatakan Quran yang berjalan gitu. Berarti pengendali diri mengontrol kita sendiri. Iya, Quran itu mengendalikan diri kita. Harusnya sampai situ sih. Cuman kan bicara kalau hakim bilang gitu, iya saat ini kan orang atau lagi remaja kan nggak langsung ke situ gitu. Iya, makanya dimulai dari bagaimana cara membacanya dulu. Nah, untuk itu kan bisa belajar. Nah, kalau memang bingung-bingung mau belajar, ada aula pemberantasan buta aksara Al-Quran. Silahkan datang, belajar gratis. Oh, itu gratis? Gratis. Insya Allah di situ nanti kita dibekali bagaimana Islam, pemahaman tentang Islam yang baik, bersumber dari Quran. Dimulai dari belajar baca Quran dulu. Nah, itu salah satu metode untuk memagari sebenarnya anak-anak kita, remaja-remaja itu supaya nggak terjerumus ke kondisi yang Bayu khawatirkan tadi. Kenapa? Sudah kita bentengi bahkan dari kecil. Gitu. Nilai agama itu kita tanamkan, kita kumpulkan dengan komunitas yang positif, yang religius gitu. Ya harapan kita ke depan itu bisa jadi benteng buat dirinya. Jadi ketika menghadapi dunia luar, dia sudah punya nih batasan-batasannya. Ini boleh, ini nggak boleh. Nah gitu. Ini melanggar aturan agama, ini enggak. Nah gitu. Walaupun memang sebenarnya apa ya, ya inilah langkah yang bisa kita ambil lah gitu untuk anak-anak kita, karena memang hari ini nggak banyak loh kita jumpai komunitas seperti itu. Iya, Betul kan? benar. Nah mungkin itu juga yang jadi keresahannya kan, mau nyari di mana nyarinya, karena remaja masjid udah yang minim sekarang kan gitu. Iya. Nah itu tadi, pokoknya manapun komunitas yang mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan agama, gabung, karena itu positif, apalagi yang mengajarkan tentang Al-Quran. Intinya dimanapun, yang penting dia berbau dengan Islam, Quran, kita ikuti aja lah ya. Iya, dari muda gitu. Karena itu jadi benteng kita nanti untuk menghadapi dunia yang serba terbuka tadi, yang luas tadi, yang gak ada batasan tadi. Gitu. Itulah rambu-rambu agama bisa tertanam di situ. Gitulah mungkin ya kan. Tapi nanti bisa kita konfirmasi dengan ustaz-ustaz atau narasumber yang datang ke sini tentang keresahan Bayu yang sebenarnya juga jadi keresahan kita semua. Tentang kondisi pemuda-pemuda atau anak-anak muda hari ini yang cenderung rentan lah dengan hal-hal yang negatif. Nah gitu, yang gampang terjerumus, yang dekat ya dengan hal negatif itu. Kalau nggak pandai-pandai kita ngarahkan, kemungkinan besar bakal terjerumus. Ya bakalan ikut. Iya, ujungnya masa depan mereka yang dipertaruhkan. Nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Nah itu ngerinya. Ya kan bukan sekedar anak remaja sendiri kan, bahkan orang tuanya juga. Iya benar. Iya, kan? Tapi karena orang tua tadi memang sudah punya pengalaman, jadi mungkin sudah bisa memilah dan memilih. Kalau anak muda ini kan masih dengan semangatnya, masih dengan gairahnya, dengan fisik yang masih kuat gitu kan, merasa bisa menaklukkan dunia. Namanya anak muda. Nah gitu. Jadi ya semoga ini bisa jadi sesuatu yang barangkali bisa membuka pikiran kita, referensi kita supaya kita bisa menyiapkan dari sedini mungkin untuk anak-anak kita supaya agar masa remaja nanti tidak terjerumus dengan hal negatif. Gitu ya, Pak? Iya. Oke. Jadi itu dulu mungkin ya. Atau ada lagi? Ya,
kalau bisa nanti narasumber yang lain bisa membantu jawab iya, ya, bantu ngasih jawab, ngasih solusinya. solusi karena kan butuh solusi misalnya dari ayat tadi Iya, Quran kan, iya karena betul. kan Oh hujah di iya situ benar, kita minta ayatnya ya. minta Tapi yang ayatnya, jelas apapun itu Quran adalah solusinya. solusi. Betul ya? Oke. Jadi terima kasih untuk obrolan kali ini ya kan. Mewakili kita semua sebenarnya, tapi Bayu yang punya tadi semangat untuk menyampaikan ini barangkali agar tersampaikanlah kepada siapapun yang nonton video ini ya, bahwa ini ancaman, ini bahaya, ini kondisi yang hari ini kita hadapi. Gitu kira-kira ya. Kita melawan zaman kita bilang. Iya. Iya kan? Bagaimana kita menyikapi zaman yang serba terbuka seperti ini, serba digital seperti ini. Tetap untuk menjaga anak-anak kita tetap dalam koridor yang Islami. Oke? Gitu aja ya mungkin. Nanti insya Allah ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Oke. Gitu aja ya. Iya. Oke. Ya, ikhwan wal akhwat, itu tadi obrolan kita dengan Bayu yang memang beliau yang minta untuk datang kemari menyampaikan kegundahan kegelisahannya tentang sebuah kondisi. Nah, itu tadi sudah dibahas ternyata tentang kondisi anak muda zaman sekarang yang cenderung ada di area berbahaya menghadapi zaman yang seperti saat ini. Kegelisahannya nanti kita bawa, kita dialogkan dengan para narasumber yang akan hadir insya Allah nanti, dan kita minta solusinya. Yang jelas solusi itu bersumber dari Al-Quran. Itu saja video kali ini. Binasri minallah wa tumqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.